Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa di channel Bakhtiar Taufik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan ikuti terus channelku. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Sarapan pagi di Musa Al-Barakah bersama Habib Muhammad bin Umar Shahab. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, amin. Besok pagi lagi sarapan juga. Mantap. Sarapan pagi. Jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa, itu penting, subscribe ya. Like and komennya jangan lupa. Oke, ikuti juga tuh channelnya Habib Muhammad bin Umar Shahab. Beliau juga punya channel, di subscribe ya, jangan lupa. Oke. Apa Habibnya tuh? YouTube-nya. Apa namanya? Channelnya apa? Muhsyahab. Muhsyahab, channelnya Muhsyahab. Ya, oke, teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wa ahli wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Di sini kita masuk ke dalam bab adab wudu. Bab adab berwudu. Wudu adalah sesuatu yang penting. Maka setelah istinja kita bahas langsung wudu. Dan juga kenapa Imam Ghazali membahas wudu terlebih dahulu, bukan membahas tentang air, karena di sini lebih diajarkan tentang tata cara. Ada bermasalah air dan lain-lain, itu fikih. Dan yang ketiga, Al-Imam Ghazali membahas wudu terlebih dahulu karena beliau sedang mengajarkan kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Di pertemuan yang lalu tentang adat bangun tidur sudah kita jelaskan. Ada tentang istinja, buang air, mandi, buang air kecil, buang air besar, sudah kita jelaskan. Alhamdulillah, sekarang masuk ke dalam bab adab berwudu. Di sini dikatakan faida faraghta minal istinja. Kalau engkau sudah selesai dari istinja, dari pembersihan di kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, ataupun mandi, maka kata beliau, fala tatruki siwak, jangan tinggalin siwak. Siwak ini sesuatu yang kecil sebenarnya, nggak besar, namun seringkali dilupakan oleh kita. Padahal di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, as-siwak mutahharatun lil fami, mardatun lil rabbi, wa majlatun lil basar. Siwak ini itu dapat membersihkan mulut, membuat Allah ridha, membuat mata kita jelas. Bahkan keutamaan atau faedah-faedah siwak bukan sedikit. Ada ulama yang sampai menjumlahkannya sampai 70 faedah, 70 keutamaan, 70 manfaat. Di sini dikatakan bahwasanya di antaranya bisa memberikan kefasihan di dalam berbicara, menguatkan akal, menguatkan hafalan, membuat dan juga memberikan kekuatan dalam pandangan. Pada saat nazak, koma, sakaratul maut dipermudahkan oleh Allah gara-gara siwak. Maka Nabi Muhammad pada saat akhir hayatnya dibawakan oleh Sayyidatina Aisyah siwak, ya, dan dipakaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena bisa mudahin kita pada saat sakaratul maut. Di antara yang lain, bisa menakuti, memberikan rasa takut kepada musuh. Ya, dulu kalau orang peperangan, para sahabat biasanya bawa siwak. Dia bawa siwak. Kenapa? Itu musuh melihat siwak takut ya. Allah berikan kekuatan di sana. Pahala dilipat gandakan nama Allah dengan siwak. Di sini Imam Ghazali mengutip suatu hadis, hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin ma'a fi kulli shalah. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku,
Kata Rasulullah, aku akan perintahkan ia bersiwak di setiap sholat. Setiap sholat bersiwak. Namun Nabi takut umatnya berat. Takut umatnya berat, maka gak diwajibin, tapi ditekankan untuk bersiwak. Dan riwayat bukan di kulli sholat, bukan setiap sholat. Ma'akul di wudu, setiap wudu. Seperti Imam Ghazali nih yang membahas tentang wudu. Setelah buang air besar, setelah istinja, buang air kecil, jangan lupa dengan siwak, kata Imam Ghazali. Kalau perlu kita taruh dekat kamar mandi, jangan di kamar mandinya. Di depan pintu kamar mandi taruh siwak, ada wadah pensil taruh, biar kita nggak lupa. Pahala yang luar biasa. Di dalam hadis disebutkan 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bagaimana kalau misalnya orang sholat berjamaah plus pakai siwak, udah berlipat ganda pahalanya. Ya pahalanya akan berlipat ganda. Di sini juga dikatakan bisa memperlambat atau bisa memberikan awet muda, nggak cepat tua siwak. Itu faedahnya. Wa yutayyibu raihatal fam wa yuzilu al-qalaq wa sufrat al-asnan. Mewangikan mulut, menghilangkan bau mulut, menghilangkan kuning gigi, menguatkan gusi, bahkan mendapatkan keridhaan Allah, dan juga bisa memberikan kekayaan dan kemudahan. Allah berikan kekayaan dan kemudahan dengan orang yang sering pakai siwak. Karena ikutin sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wa yudhibu sudah, orang yang sakit kepala, migrain, lalu keras, itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersiwak. Wa yusahhihul ma'idah, wa yuqawwiha lambung akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya akan dikuatkan dan dibersihkan. Kata orang detox, boleh detox pakai apa? Pakai siwak. Pakai siwak. Dan yang lebih hebat lagi apa? Bisa memudahkan kita pada saat mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika wafat. Itu siwak. Maka Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk bersiwak. Kenapa Nabi Muhammad tidak mewajibkan kalau itu? Takut umatnya berat. Takut umatnya berat. Seperti azan. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah azan? Azan Abdullah bin Umi Maktum. Yang azan Bilal bin Rabah. Karena ada hikmah di antara ulama mengatakan, seandainya Nabi azan secara langsung, maka orang pada saat diucapkan hayya 'alas shalah tapi kagak ke masjid, dosa dia. Karena Nabi yang memanggil. Panggilan Nabi itu yufidul wujub. Berfaedah bahwasanya harus dipatuhi. Sholat saja, kalau sholat sunnah, kalau Nabi yang yang manggil ada riwayat boleh batal. Sebagaimana orang tua kalau dimanggil berkali-kali boleh batal karena itu sholat sunnah. Panggilan orang tua wajib. Kita ada hikmahnya kenapa azan Nabi kan? Jadi Nabi kasih sayang sama umatnya. Nabi tahu umatnya ini sering lupa. Kita mungkin lebih seringan megang rokok daripada megang siwak. Kalau siwak sering lupa, tapi kalau rokok lupa sedikit, warung langsung. Kadang kita kalau bekerja ngomong begini, jangan lupa siapin rokok yang taruh di situ. Karena apa? Di rumah udah disiapin pak-pak. Kalau slop bahasa slop, lebih lebih murah daripada beli di luar. Bahkan kadang kita gojekin kalau kelupaan. Bahkan di antara kita ada yang bawa pas umroh lagi, pas umroh bawa. Tapi siwak kagak kita bawa. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad. Beliau di dalam suatu kitab, setiap kali mau sholat, ini siwak ditaruh di sini, kayak kita naruh rokok lah. Kita naruh rokok, dia naruh siwak di sini. Siwak kita taruh di sini, biar apa? Setiap mau sholat ingat ada siwak. Setiap mau sholat ingat ada siwak. Gue juga perempuan di Hadramaut. Perempuan di Hadramaut. Kalau di sini kan kalau kena biasanya ada atasan ada bawahan.
Kalau di sana kena langsung sampai ke bawah. Dan tali itu bukan karet, tapi tali kayak ikat. Tapi di ujung tali itu mereka ikatin siwak dulu, sehingga setiap kali mau sholat, mau ikat kepala, ingat ada siwak dipakai. Sampai mereka itu benar-benar perhatian dengan yang namanya siwak, karena tahu faedah dan keutamaannya. Maka kita jangan tinggalin. Saya sering melihat para ulama kita terkadang di pondok-pondok pesantren mereka ya, karena mereka pimpinan pada saat itu, seperti Habib Umar bin Hafid, seperti Habib Jindan. Kalau udah mau takbir, udah mau sholat, udah datang mau sholat, udah mau takbir, siwak lupa-lupa, stop dulu, balik dulu ke rumah, ambil siwak, habis baru lanjut sholat. Nggak mau ketinggalan keutamaan siwak, nggak mau sama sekali. Karena tahu faedahnya banyak. Padahal kalau dilihat, seandainya kita kagak ada siwak, masih bisa menggunakan yang lain. Ya, siwak kagak ada, bisa pakai apa namanya pergelangan baju tuh, yang bagian ini, lengan, yang bagian sini bisa kita pakai ini. Karena pengganti siwak adalah syai'un khashin, sesuatu yang kasar. Kain yang kasar itu bisa. Oh kagak ada, bisa pakai tangan yang pendek, kagak bisa. Kamu yang pendek itu susah. Seandainya bisa, alhamdulillah. Kalau kagak bisa gimana? Ada riwayat diperbolehkan pakai jari orang lain. Iya, benar, serius. Di dalam kitab Taqrir serius dikatakan, kalau pakai jari sendiri, boleh nggak? Boleh kalau udah terputus. Ya, mafsulatnya kalau udah terputus. Kalau nggak boleh. Ya Allah a'lam. Ya, Allah a'lam kenapa kalau jari orang lain boleh. Tapi kalau jari sendiri langsung nggak bisa. Kalau mau jari sendiri pakai kain ya. Ya pakai kain. Walhasil siwak jangan ditinggalin. Emang kalau udah kagak bisa lagi, belum beli atau gimana, ya pakai apa? Pakai kain. Kedudukan siwak juga bisa seperti apa namanya sikat gigi. Cuma ya bagusan mana sikat gigi sama siwak? Saya punya ipar, kebetulan dokter gigi di Palembang. Itu pada saat dia ada tugas, dia meneliti tentang siwak. Berarti pada saat itu subhanallah, bagusan siwak daripada sikat gigi. Makanya ada orang buat pasta gigi miswak. Ya karena bagus. Siwak ini pada saat itu memang bagus. Dan alhamdulillah ipar saya sendiri yang meneliti itu. Luar biasa. Jadi kalau mau sikat gigi nih, niatin siwak. Ya kalian mau sikat gigi, mau sebelum tidur, niatin siwak dapat pahala. Ini lama lebih niat. Namun kalau kagak niatin ya kagak dapat. Ya kalau kagak niatin kagak dapat. Itu Nabi Muhammad hatta sebelum tidur siwakan dulu. Bangun tidur siwakan dulu. Dan hukum siwak ini sunnah. Hukum siwak makruh cuma di dalam suatu keadaan. Pada saat kapan? Pada saat puasa. Pada saat puasa di siang hari habis zuhur sampai maghrib itu hukumnya makruh kita bersiwak di dalam mayoritas pendapat ulama Syafi'i. Namun Imam Nawawi mengatakan agak makruh. Kenapa? Ulama mengatakan makruh karena ada dalil di dalam suatu hadis, la khalu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik, daripada wangian misik. Namun hanya saja di dalam pembahasan hadis ini itu bukan berarti bau mulutnya wangi itu akhirnya kita soal-soal apa namanya hawain orang. Yang dimaksudkan adalah khalufa bis-shaim itu Al-Habib Hasan Al-Kahfi di sini mengatakan inna raihata fam-bis-shaim afdalu min raihatil misik al-matlubah li salatil jum'ah wal 'idain ay min nahiyatil ajr. Orang kan kalau sholat Jumat sama sholat Idul Fitri Idul Adha itu ditekankan untuk pakai minyak wangi, dan minyak wangi paling bagus misik. Ya, maka kata Nabi, mulut orang yang berpuasa lebih wangi di mata Allah daripada misik. Maksudnya apa? Allah lebih senang
orang mulutnya bau karena puasa daripada dia memakai minyak wangi pada saat sholat Id atau sholat Jumat. Wangi kan enak, wangi bagus. Cuma ada yang lebih senang ya bau mulut orang yang berpuasa. Nah, ulama mengatakan orang yang bersiwak ini kan bisa ngilangin bau mulut. Pada saat dia bersiwak di siang hari, pada saat bulan puasa atau siang hari dia puasa, seakan-akan dia tidak mau fadilah tersebut, keutamaan yang diberikan oleh Allah. Dari apa? Allah dengan bau mulut orang puasa, maksudnya pahalanya besar. Nah, seakan-akan dia nggak mau, maka dikatakan makruh. Sama ntar bakal kita bahas di dalam wudu. Orang yang kalau misalnya wudu mukanya masih basah, dia lap pakai anduk, itu hukumnya makruh. Kenapa? Ada riwayat tetesan daripada air wudu tersebut akan menjadi penghapusan dosa. Dihapus seakan-akan dia nggak mau penghapusan dosa dari Allah, maka dikatakan makruh. Kalau kagak ada uzur. Cuma kalau ada uzur ya nggak masalah. Kalau ada uzur nggak masalah. Uzur seperti mama nih misalnya mau kondangan hari Minggu, diurut duluan, nunggu kering dulu, suami ngambuk lagi, udah make up lama, mau pakai ngering lagi. Nah itu kan berarti uzur itu masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, usahain jangan, karena hukumnya makruh. Dan makruh bukan berarti haram. Cuma orang yang sering melakukan makruh dikhawatirkan masuk ke dalam sesuatu yang haram. Dan juga kenapa sih siwak makruh pada saat puasa? Karena di dalam kitab Syamsul Munir karangan Dr. Said Segah Baharu, rektor Institut Dalwa di Bangil, beliau mengatakan di dalam suatu kitabnya, ini siwak pada saat kita pakai itu kan pas keluar ada air liur masih di situ. Pada saat masuk lagi sama aja kita makan atau meminum air liur. Liur ini tidak membatalkan puasa. Liur di mulut kita di mudah itu nggak batal puasa. Mau 1000 kali kita telan ya nggak batal. Cuma kalau udah keluar dari mulut kita masukin lagi itu batal puasa. Beda halnya dengan hilang. Beda halnya dengan hilang. Ini kalau misalnya liur kayak biasa. Hilang itu sesuatu orang yang tidur itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia nggak sadar. Nah, jadi pada saat dia keluar yang dimasukin lagi seakan-akan masukin air liur, itu yang dikatakan makruh, dikhawatirkan bisa membatalkan puasa. Dan masyarakat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siwak ini termasuk khisalul fitrah. Khisalul fitrah ini sunnahnya para nabi. Khisalul fitrah itu dikatakan ada 8 hal. Di antara sunnah mencukur kumis, yang maksudnya merapikan, terus memakai celak, potong kuku, sunnah-sunnah para nabi. Inti tentang pembersihan diri. Di antaranya bersiwak. Nah, itu di dalam Al-Quran dikatakan di surah Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Artinya, dan ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Ulama tafsir mengatakan kalimat di situ apa? Khisalul fitrah, di antaranya khitan. Sunat itu khisalul fitrah juga. Karena ya orang pada sunat di situ akan timbul penyakit dari daging yang tidak terpotong. Semuanya khisalul fitrah adalah kebaikan buat orang itu sendiri, bukan kebaikan untuk Allah. Wa subhanallahnya. Maka Habib Umar bin Hafid mengatakan, kurang baik apa lagi sih Allah? Udah ngasih kebaikan nih, nganjurin kepada kita kebaikan buat kita sendiri. Ya seperti sikat gigi atau siwak contohnya. Itu kan kebaikan buat kita, biar gigi kita nggak bau, gigi kita nggak kuning, nggak bolong. Dan sudah dikasih tahu penunjuknya, dikasih pahala lagi kalau ngelakuin. Itu kan udah double banget. Udah dikasih tahu kebaikannya, dilakuin dan pahala. Orang seperti sholat. Beliau mengumpamakan tentang sholat. Itu kan dapat hadiah. Ini sholat seakan-akan hadiah dari perjalanan Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'raj. Orang kan kalau jalan-jalan, hadiahnya berarti.
kagak ada oleh-oleh sama sekali. Oleh-olehnya Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj, sholat. Udah dikasih oleh-oleh, dikasih pahala lagi kalau ngelakuin double. Maka kata beliau, tidak ada yang dermawan melainkan Allah. Tidak ada yang dermawan melainkan Allah. Orang kalau ngasih aja berharap balas budi, berharap dia balas lagi. Orang aja kalau misalnya nih puasa, baik itu pertukaran makanan sama tetangga, itu masih ngasih pakai apa? Ngasih pakai mangkok, biar dibalikin lagi ada isi. Biar dibalikin lagi ada isi. Kalau orang dulu biasanya nggak bukan pakai mangkok, pakai apa namanya? Kayak styrofoam, pakai plastik. Jadi nggak mengharapin piring dibalikin. Kalau kan lupa piring dibalikin, mangkok dibalikin, kagak dibalikin, ribet urusannya. Dibalikin kosong bukan ada enak. Kalau berarti kita nunggu balasan lu apa ini? Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kalau ngasih jangan harap balas budi. Bahkan Allah menambahkan didobelin lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun siwak sendiri, sunnahnya kalau kita punya siwak nih, siwak nggak mahal apa mana? Kalau habis siwak paling murah 8.000, itu pun bisa dipakai sekitar mungkin setengah tahun, tergantung orang merawatnya. Di antara cara merawat siwak, ulama anjurin ada beberapa cara. Yang ada tingkatannya. Yang pertama itu dicelupin dengan air mawar, maksudnya air yang wangi. Mawar kan wangi tapi nggak berasa, cuma wangi doang. Itu kita celupin sehingga tetap basah. Karena siwak yang paling bagus itu siwak yang basah. Maka kita pada saat di siwak yang siwak yang plastik kan, pada saat dibuka itu basah, lembut. Itu yang paling bagus. Nah, biar tetap awet dan tetap basah, setiap habis pakai dicelupin. Misal bawa ke masjid nih, sholat balik ke rumah celupin. Ada air wangi. Kagak ada, pakai air biasa. Itu yang kedua. Kagak bisa juga pakai air liur. Jadi setiap sebelum pakai dulu, namanya dibasahin dulu, baru dipakai. Ada pun cara pegangnya sendiri. Cara pegangnya 3 jari di atas, 2 jari di bawah. 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Dan yang jempol sama kelingking di bawah, semuanya di atas. Kalau megang pena mungkin mirip-mirip kayak gini. Terus yang jempol di bawah kepalanya. Di bawah kepalanya. Memakainya itu membentuk angka 8 di mulut, di gigi kita, dari depan ke kanan atas, kanan bawah, habisnya kiri atas, kiri bawah, terus sampai 3 kali. Terakhir lidah. Jadi bentuk 8 gitu, bentuk angka 8. Itu sunnahnya. Dan juga sunnahnya siwak. Ini siwak paling panjang itu 1 kilan. Satu jengkal. Jangan lewat dari 1 jengkal. Karena Syekh Sa'ad, seorang ulama dari Hadramaut, beliau mengarang 1 kitab khusus untuk tentang siwak. 1 kitab, bukan lagi sekitab. Bahasnya siwak aja itu di situ. Nah, di antaranya beliau mengatakan orang yang siwak yang melebihi daripada 1 jengkal itu akan menjadi tempat menunggunya setan. Selebihnya itu setan akan menunggu di situ untuk menggoda umat muslim pada saat di dalam ibadah-ibadahnya. Dan jangan kurang dari 3 jari. Kan yang namanya siwak ini kalau udah kering, udah lakukan atasnya potong. Subhanallah, kita pada saat di Hadramaut hampir di setiap masjid musola itu di depan kamar mandi itu ada gunting. Tapi bukan gunting kayak kita, gunting khusus buat kayu gitu. Buatan buat siwak. Memang setia ya. Mereka menyediakan bukan hanya gunting siwak, wadah tempat pembuangan bekas potongan, dan juga ada kotak debu buat tayamum. Jadi orang yang datang ke masjid kagak bisa duduk, mereka udah siap itu ada debunya. Udah ada debu buat tayamum. Mereka siapkan semuanya fasilitas untuk orang yang beribadah. Gua juga di masjid-masjid, depan masjid rata-rata jualan siwak. Bukan kayak kaki 5 gitu jualan siwak. Mereka jualan siwak nggak mahal-mahal, orang-orang. Buat apa? Harapan mereka biar mereka dapat pahala juga di dalam menganjurkan orang untuk memakai siwak. Jadi usahakan yang namanya siwak jangan ditinggalin.
Ini sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Asli hukumnya memang sunnah, namun terkadang hukumnya jadi wajib. Hukum siwak ini hakikatnya sunnah, terkadang jadi wajib. Di antara pada saat kapan? Pada saat mulut kita bau dan itu kita masuk sholat Jumat. Sholat Jumat kan harus sunnah yang sangat ditekankan itu memakai wangi-wangian. Sampai disuruh mandi, ada mandi sunnah, sholat mandi Jumat, ghusl Jumat. Ada juga di situ niat-niat Jumat, disunahkan wangi-wangian. Mulut kita bau misalnya. Itu ada ulama mengatakan kita diwajibkan untuk membersihkan mulut. Mau pakai siwak boleh, mau pakai segi boleh, yang mulutnya wangi. Yang penting mulutnya wangi. Dan juga di antara yang lain di sini Syekh An-Nawawi Al-Albani mengatakan di antara yang lain siwak terkadang jadi wajib tatkala seorang perempuan istri diperintahkan oleh suaminya pakai siwak. Maka di dalam setiap ibadah dia harus pakai siwak setiap sholat. Jadi wajib karena perintah suami itu wajib dilakukan, taat kepada suami itu wajib. Dan juga di sini dikatakan bagi orang yang makan seperti bawang putih atau hal-hal yang berbau pada saat hari Jumat, mendekati sholat Jumat dia harus bersih seperti yang saya bilang tadi. Maka intinya siwak ini bagus, jangan ditinggalkan. Pahalanya banyak, keutamaannya banyak, mendapatkan keridhaan Allah. Dan yang paling penting kita ini kan tidak tahu pada saat wafat bisa nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan dikira gara-gara kita banyak ngapal. Ada orang kan mikir ngapal loh. Pada saat masih hidup dia tahu ntar di kuburan bakal ditanya mana dia apalin, mana buka Allah, dia apalin seapal-apalin. Bukan itu nggak bisa menjamin kita ditolong oleh malaikat. Itu nggak bisa menjamin lidah kita akan tergetar. Gini aja deh. Karena orang nggak bawa SIM, dia nggak pakai helm atau nggak bawa SIM dah. Dia udah siapin ucapan kalau misal di jalan ketemu polisi ada razia. Dia siapin, mungkin udah lagi diproses lagi. Cuma pas lagi belokan, biasanya polisi pas belokan dia ada kalau pas belokan ada polisi gemetar. Yang dia siapin mau ngomong apa bingung. Ini padahal baru makhluk yang sama sama dia, manusia. Bagaimana kalau makhluk tersebut seperti malaikat yang baru dia lihat pada saat dia di kuburan, lagi sendirian tiba-tiba ada malaikat tanya mana buka. Gemetar mana? Apa yang bisa membantu kita? Aman. Maka kata Nabi yang mungkin mahu alama asy'ari, yub'atsu mahu alama mata alaih. Ada 2 riwayat. Yang pertama Nabi ngomong seseorang itu akan hidup, akan mati sesuai dengan dia hidup. Hidupnya baik, matinya baik. Riwayat yang kedua kata Nabi, seseorang akan dibangkitkan sesuai dia mati. Maksudnya kalau matinya baik, dibangkitkan dengan orang yang baik. Jadi berurutan kan? Hidupnya baik, matinya baik. Matinya baik, dibangkitkan dengan orang-orang yang baik. Jadi selagi hidup kita baik, banyak ibadah, banyak amal, itu nggak perlu ngapal lagi. Kita tahu Allah secara keimanan, kita tahu Nabi kita kiblat kita, saudara kita. Itu di kuburan akan mudah menjawab sendiri. Begitu pun kalimat la ilaha illallah. Terus seperti contoh Alqamah. Alqamah yang kita tahu ceritanya yang kurang ajar sama ibunya, yang dia lebih mementingin bini daripada ibu. Yang kata Nabi Muhammad pada saat dia sudah dikubur, orang yang mementingkan istri daripada ibunya, maka dia akan dilaknat oleh Allah, laknat oleh malaikat dan semua manusia. Bini dikedepanin, tapi emaknya kagak. Luar biasa lagi terkadang bini cemburu sama emaknya. Bukan nganjurin untuk berbakti, tapi bahkan cemburu. Jadi jangan. Nah, Masya Allah, jadi seperti masalah Alqamah. Jangan dikira Alqamah yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu orang biasa, enggak, ahli ibadah. Sampai pada saat istri datang kepada Rasulullah dan ada seorang pemuda yang datang ke Nabi ngadu, ada seseorang pemuda
kagak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan Nabi mengirim 3 sahabat untuk datang ke rumah Alqamah untuk nalkinin. Siapa? Ini sahabat bukan yang biasa, sahabat paling petinggi bahasanya. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Ammar bin Yasir. Ini Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah ini orang pertama masuk Islam. Yang dikatakan oleh as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, masuk mereka. Yang ketiga Usamah, kekasihnya Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid, orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Datang ditaminin kagak bisa, berkali-kali sampai balik lagi orang ini datang ke Nabi, gak bisa ya Rasulullah. Padahal ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah. Sampai pada saat dikuburin kata Nabi Muhammad, inna sahta ummi Alqamah hajat lisan an syahadah. Itu gara-gara Alqamah kurang ajar emaknya, lisannya susah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal kalau kita lihat ibadahnya bagus. Jadi yang bisa membantu kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu keseharian kita, sosial kita, sama orang tua, sama tetangga, itu yang akan membantu. Bukan berarti kita apa ya, oh saya alhamdulillah, saya NU, saya tahlilan dulu. Nggak ngejamin juga dengan kita banyak kalimat la ilaha illallah bisa. Karena terkadang ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak tahu arti la ilaha illallah sendiri. Taunya tiada Tuhan selain Allah. Namun pada saat ditanya Allah itu apa, sifat Allah, dia nggak tahu. Ya. Bahkan pada saat dia datang ada khusyuk, la ilaha illallah sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Maka yang bisa membantu adalah bagaimana keseharian kita di dalam kehidupan. Dan juga di antara yang bisa membantu mempermudah itu adalah apa? Siwak. Jadi usahain yang namanya siwak jangan pernah ditinggalin. Beliau mengatakan di sini di kitab Bidayah kata beliau, "Faida faragta minal istinja." Kalau engkau sudah selesai dari istinja, fala tatruki siwak. Jangan tinggalin siwak. Maksudnya kita kan habis istinja, ini kan yang dianjurin beliau, habis bangun tidur, buang air kecil, siap-siap, habisnya kan sholat malam tahajud, ini subuh belum masuk nih, belum masuk subuh ya maksud beliau. Siapin siwak buat wudu. Fa'innahu matharatun lil fam wa mardatun lil rabb. Karena siwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridha, wa musfiqatun lisyaitan, dan juga bisa membuat setan murka. Setan paling murka dengan orang yang bersiwak. Karena orang kalau sholat doang, apalagi sholatnya sendirian, pahalanya sendirian. Kenapa sih kita dianjurin sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu yajbur ba'du ba'du, bisa menutupi suatu celah kesalahan satu sama yang lainnya. Maksudnya di antara kita ada yang khusyuk dan di antara kita ada yang kagak khusyuk. Itu bisa saling melengkapi pada saat itu pahalanya. Maka Nabi sangat menganjurkan sholat berjamaah. Kita pun tidak tahu, karena kita sholat sendirian tapi tidak khusyuk. Bahkan sholat berjamaah pun tidak khusyuk. Nah dengan berjamaah itu saling melengkapi satu sama lain. Ya saling melengkapi satu sama lain. Itu setan. Pada saat ada orang sholat sendirian senang, tapi kalau sholat berjamaah dia nggak senang. Setan pada saat melihat orang sholat sendirian dan dia pada saat nggak siwak lebih senang lagi, karena banyak fadilah keutamaan yang dia tinggalin. Setan ini paling sulit menggoda seseorang bukan ahli ibadah, namun orang yang ahli ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dia tahu tentang siwak, keutamaan dari Nabi Muhammad, sunnah. Dia tahu sholat berjamaah, dia amalin, bukan tahu doang. Maka setan akan lebih benci kepada orang tersebut dari ahli ibadah. Kalau ngomongin masalah ahli ibadah banyak. Ahli ibadah yang digoncangkan, digoda, jatuh. Siapa yang goda? Setan. Balsisok. Balsisok itu digoda sama setan dengan mudah banget. Cuma dikirimkan satu perempuan, padahal ahli ibadah. Waliullah ibadahnya luar biasa. Dikirimkan satu perempuan, tergoda, jadi zina, perempuannya dibunuh, perempuannya dikubur. Sampai akhirnya ini Balsisok sujud kepada setan. Dengan apa? Dengan isyarat mata. Gara-gara apa? Gara-gara cuma ibadah doang. Maka pentingnya ilmu.
pentingnya ilmu. Ilmulah yang bisa menguatkan kita tentang keimanan. Ilmulah yang bisa menguatkan kita tentang bagaimana kita ibadah kepada Allah. Di antara tentang siwak. Wa salatun bi siwakin afdalu min 70 shalah bila siwak. Ibnu Ghazali mengatakan sholat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Dan diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwakin ma'a kulli fi kulli shalah. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, kata Rasulullah, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Kalau ada perintah berarti kalau kagak siwak kagak sah. Cuma Nabi tahu banyak umatnya yang bakal lupa, jadi disunahkan, jadi perintahin secara tegas. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis lain, umirtu bisiwak hatta khusyitu an yuktab alayya. Aku pernah memerintahkan siwak kepada para sahabat. Dan dengan perintah tersebut aku khawatir, kata Nabi, takutnya itu ditetapkan oleh Allah sebagai syariat sunnahku dan sebagai suatu kewajiban. Saking takutnya Nabi Muhammad SAW dan saking sayangnya, maka marilah Nabi udah perhatian, Nabi udah ngajurin, Nabi udah nunjukin, mari kita ikuti. Insya Allah dengan siwak kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Masya Allah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang masalah tentang wudu. Tadi siwak dulu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang wudu. Insya Allah dalam keadaan sehat, walafiat, panjang umur, dan kita berharap selalu dapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya muwaffaq ahlal khair bil khair wa a'inhum alayh. Wa fiqh Allahumma lil khair wa 'inna alayh. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Parah tapi dari Ustaz. traffic sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya tadi ya makan Pak. Silakan Beb, dimakan Beb. Yuk bismillah. Ini nggak makan. Mantap nih. Makan sambil YouTube. Kita masukin YouTube Beb ya, izin deh. Boleh. Coba pas makan jangan dong. Iya. Ntar viral deh. Ini nasi banyak amat. Bajunya? Ayo. Lu nggak makan? Mau itu lagi tenang aja. Apa sih ini antrinya nih? Apa nih? Biasanya pagi semuanya. Waduh, bener nih. Makanannya luar biasa nih. Ayo. Terus Pak Ustaz. Hah? Udah tontonin mulu tuh berulang-ulang tuh. Janji suci katanya. Oh gitu. Luar biasa. Janji suci kirimin. Sah katanya sah. Sah. Oh iya. Subscribe udah berapa subscribe? Sudah 1.000 lebih. Alhamdulillah. Orang saya mah buat hiburan doang, Sad. Apa itu namanya? Bakhtiar Taufik. Aneh aja udah subscribe, dikirimin lu video mau Ustaz. Like. Ini ya? Yap. Ya dong. Sarapan pagi di Musa Al-Barakah bersama Habib Muhammad bin Umar Shahab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Besok pagi lagi sarapan juga.
Tas, kapan? Mantap. Sarapan pagi. Jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa. Itu penting subscribe ya. Like and komennya jangan lupa. Oke, ikuti juga tuh channelnya Habib Muhammad bin Umar Syahab. Beliau juga punya channel, di subscribe ya, jangan lupa. Oke. Apa Habibnya tuh? YouTube-nya. Ya, apa namanya? Channelnya apa? Syahab. Muhsyahab, channelnya Muhsyahab. Ya, oke, teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mampir Beb ke rumah. Langsung deh. Oh gitu. Langsung aja. Ayo mampir dulu ngopi. Insya Allah. Next session. Udah tadi. Masya Allah. Ini ada Ya.